Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini bersama saya Sajan Hirzi dengan NIM 2409 3470 234 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi. Oke, kita datang kembali di tempatnya channel untuk belajar statistik teknik dengan cara yang simple, aplikatif, dan pastinya relevan untuk dunia pembangkit energi. Oke, gimana nih? Udah siap kan untuk kita mikir bareng? Yuk, langsung aja kita mulai. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu alat analisis yang penting banget dalam dunia teknik energi, yaitu korelasi. Oke, jangan dulu panik ya dengan istilahnya, karena korelasi itu justru ngebantu kita untuk ngerti seberapa kuat sih dua variabel itu untuk saling berkaitan. Misalnya nih, seberapa besar pengaruh konsumsi bahan bakar terhadap daya listrik yang dihasilkan oleh generator. Bayangin, kalau misal kamu kerja di pembangkit listrik tenaga diesel, kamu lihat generatornya makin boros bahan bakar, tapi daya listriknya tuh nggak naik signifikan. Nah, itu perlu dicek tuh, apakah hubungannya memang kuat atau enggak. Dan disitulah analisis korelasi berperan. Oke, jadi pastiin kamu simak video ini sampai selesai dan kita akan belajar langkah demi langkah mulai dari konsep dasar korelasi hingga rumusnya sampai ke studi khusus yang langsung nyambung ke dunia pembangkit energi. Oke, sebelumnya kalau kamu punya pendapat lain atau mau nyanggah materi aku, silahkan banget untuk kalian komen di bawah ya, supaya pemahaman kita semakin luas dan semakin banyak orang terbantu dengan pengalaman baru. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke konsep dasar korelasi. Korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan linear antara dua variabel. Kalau R mendekati plus 1, artinya hubungan positif kuat. Mendekati min 1 berarti negatif kuat. Dan kalau R sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan linear. Ini penting banget di dunia teknik energi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Oke, jadi dapat dipahami ya semua. Yuk kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke rumus koefisien korelasi. Rumus kita di sini kita jelaskan dulu dari rumus Pearson. Di sini dengan dilambangkan R kecil, N sigma X Y min sigma X kali sigma E sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Oke, atau versi kovariannya R sama dengan cov X Y per theta X Y kali theta Y. Oke, rumus ini digunakan untuk menghitung hubungan linear antara dua variabel kontinu. Sigma X Y itu melambangkan jumlah hasil kali setiap pasangan X dan Y. Sigma X, sigma Y itu melambangkan total masing-masing nilai X dan Y. Sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat itu melambangkan jumlah kuadrat masing-masing X dan Y. Dan N mewakili jumlah data antara pasangan X dan Y. Oke, jadi di sini rumus Pearson adalah rumus yang paling umum digunakan. Kita bisa hitung R dengan rumus ini atau juga bisa dengan kovarian dibagi simpangan baku. Kalau pakai Excel, fungsi seperti korel atau covariance bisa sangat membantu. Oke, sampai sini paham ya? Oh, atau enggak gini-gini. Kalau misalnya kalian punya cara atau rumus dan atau punya pendapat lain, kalian stop dulu video ini, kalian komen dulu aja di bawah, baru kita lanjut lagi ke videonya. Oke, sudah ya? Kita lanjut selanjutnya. Lanjut di sini ada studi kasus yang akan kita bahas dengan sesuai prodi aku, yaitu teknologi rekayasa pembangkit energi.
yaitu laju bahan bakar versus the generator. Oke, di sini seorang teknisi ingin menganalisis apakah konsumsi bahan bakar dengan liter per jam memiliki hubungan dengan daya listrik keluaran generator atau KW. Oke, di sini kita punya 7 titik data untuk yang dianalisis. Oke, dapat lihat di sini data-datanya. Yuk, lanjut ke perhitungannya. Oke, langkah pertama yang kita hitung adalah mencari nilai rata-rata dari X dan Y. Di sini dapat kita lihat mencari nilai X-nya itu kita hitung total, baru kita bagi per datanya. Oke, dapat kita rata-rata dari X itu 19,714 dan Y 182,143. Oke, paham ya? Selanjutnya kita cari simpangan masing-masing dari rata-rata dan hasil kali simpangan itu. Oke, ini yang selanjutnya ini kita buat dulu tabel perhitungannya. Ini sudah aku buat ya untuk biar aku bisa tampilin ke sini. Selanjutnya kita cari simpangan masing rata-rata. Nah, oke. Langkah selanjutnya itu dari simpangan rata-rata kita hitung jumlah totalnya. Sigma X min X dan sigma Y min Y sama dengan 174,52. Sigma X min sigma X kuadrat sama dengan 161,45 dan sigma Y min Y kuadrat sama dengan 19.091,6. Oke, dan yang selanjutnya kita hitung langkah yang keempat, hitung koefisien korelasi. Oke, dapat kita lihat ini sesuai dengan rumus yang tadi, kita mendapatkan hasil yaitu 0,9999. Interpretasi hasil nilai R sama 0,9999 menunjukkan hubungan linear positif yang hampir sempurna. Artinya, semakin besar laju aliran bahan bakar, semakin besar pula daya listrik yang dihasilkan. Korelasi ini sangat penting dalam pengendalian sistem, efisiensi operasi, dan analisis performa generator. Dari perhitungan kita dapat itu menghasilkannya hubungan antara bahan bakar daya. Ini sangat kuat secara linear ya. Jadi saat konsumsi BBM naik, daya listrik juga meningkat secara konsisten. Oke, jadi dapat dipahami ya. Oke, di sini kita masuk ke interpretasi teknikal. Korelasi ini sangat kuat dan penting untuk pengaturan suplai BBM. Selanjutnya optimasi daya dan pemantauan performa sistem. Dan juga bisa dikembangkan menjadi model prediksi atau regresi. Hasil ini sangat berguna. Dengan mengetahui korelasi ini, operator pembangkit bisa mengatur suplai bahan bakar secara efisien dan bahkan memantau apakah sistem berjalan normal atau tidak. Oke, jadi dapat dipahami ya. Selanjutnya, oke, kita sudah sampai di materi kesimpulan. Jadi, teman-teman, dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa korelasi bukan sekedar angka matematis yang muncul dari perhitungan statistik. Korelasi adalah alat analisis yang sangat krusial, terutama dalam dunia teknik energi. Untuk memahami bagaimana dua variabel saling berkaitan secara linear. Dalam konteks pembangkit listrik, mengetahui seberapa kuat hubungan antara laju bahan bakar dengan daya keluaran atau antara suhu, tekanan, dan performa sistem lainnya merupakan bakal penting untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan korelasi, kita bisa lebih cepat untuk mendeteksi anomali, memprediksi performa sistem, dan tentu saja mengoptimalkan efisiensi operasional. Hasil korelasi juga bisa dijadikan landasan awal sebelum masuk ke analisis yang lebih lanjut, seperti regresi atau pemodelan kontrol otomatis. Dan di masa depan,
Ini akan sangat berguna saat kamu menghadapi sistem yang nyata dalam kompleks di industri. Jadi mulai sekarang jangan anggap korelasi cuma teori statistik. Ia adalah jembatan antar data dan keputusan teknik yang cerdas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu semakin belajar untuk terus menganalisis sistem pembangkit dengan cara modern dan akurat. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya, dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like video ini dan kalian share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir dan paling penting, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Betul. Untuk kalian yang merasa ingin menyanggah atau punya pendapat lain, silahkan banget untuk kalian komentar di bawah supaya kita bisa berdiskusi dan menjadi pemahaman yang lebih luas. Betul guys. Oke, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sacan. Peace out. Thank you.